Dalam karya yang inovatif, Alliance Formation and the Balance of World Power, ilmuwan politik terkenal Stephen Martin Wald menyelidiki dinamika kompleks aliansi internasional dan dampaknya terhadap keseimbangan kekuatan global. Karyanya ini diterbitkan dalam jurnal International Security pada tahun 1985 dan diuraikan lebih lanjut dalam buku Wald yang berjudul The Origins of Alliances pada tahun 1987. Dalam video kali ini, saya akan mengeksplorasi argumen-argumen utama yang dikemukakan oleh Wald yang menyoroti pentingnya pembentukan aliansi dan implikasinya terhadap keseimbangan kekuatan dunia. Dalam artikelnya, Stephen M. Wald mengeksplorasi konsep-konsep balancing dan bandwagoning sebagai reaksi terhadap ancaman internasional. Balancing memerlukan pembentukan aliansi untuk melawan agresor potensial dan menjaga keseimbangan kekuatan. Sementara, bandwagoning melibatkan keberpihakan pada kekuatan yang dianggap lebih kuat. Pilihan antara balancing dan bandwagoning dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kekuatan agregat dan kedekatan geografis. Negara yang lebih kuat dapat memicu upaya balancing, sementara negara yang lebih lemah mungkin memilih untuk bandwagoning demi perlindungan. Terdapat contoh kasus yang relevan terkait dengan topik ini, seperti kasus Perang Dingin. Selama Perang Dingin, antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, negara-negara di kedua blok tersebut membentuk aliansi untuk melakukan balancing terhadap ancaman yang mereka rasakan dari pihak lawan. Balancing behavior merujuk pada perilaku negara-negara dalam membentuk aliansi untuk menjaga keseimbangan kekuatan di dalam sistem internasional. Balancing behavior terjadi ketika negara-negara berusaha untuk mencegah dominasi atau ancaman dari negara-negara yang lebih kuat. Dalam konteks ini, balancing behavior melibatkan negara-negara yang memiliki kekhawatiran terhadap kekuatan yang sedang naik atau negara-negara yang memiliki ambisi ekspansionis. Negara-negara tersebut akan membentuk aliansi dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan serupa untuk menciptakan keseimbangan kekuatan yang dapat menahan atau mengimbangi negara-negara yang dianggap sebagai ancaman. Balancing behavior dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pembentukan aliansi militer, kerjasama keamanan, atau kerjasama ekonomi. Tujuan utama dari balancing behavior ini adalah untuk menjaga stabilitas dan mencegah dominasi yang tidak diinginkan di dalam sistem internasional. Contohnya adalah saat Perang Dunia II. Selama Perang Dunia II ini, negara-negara seperti Britania Raya, Amerika Serikat, dan Uni Soviet membentuk aliansi untuk mengimbangi kekuatan blok poros yang dipimpin oleh Jerman Nazi dan Italia fasis. Aliansi seperti Sekutu dan Fakta Tripartit ini adalah contoh konkret dari balancing behavior di mana negara-negara bersekutu untuk menghadapi ancaman yang dianggap sebagai kekuatan yang tidak diinginkan. Bandwagoning behavior adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan perilaku negara-negara yang membentuk aliansi dengan kekuatan yang dianggap sebagai ancaman atau kekuatan yang lebih kuat. Bandwagoning berbeda dengan balancing behavior, di mana negara-negara membentuk aliansi untuk mengimbangi kekuatan yang dianggap sebagai ancaman. Hal ini dapat terjadi ketika negara merasa bahwa bergabung dengan kekuatan tersebut akan memberikan manfaat atau keuntungan bagi national interest mereka. Sederhananya, ikut-ikutan. Namun, bandwagoning dianggap berisiko karena memungkinkan persaingan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Dalam konteks ini, balancing behavior dianggap sebagai alternatif yang lebih baik, di mana negara-negara berusaha mencegah penyeimbangan kekuatan yang tidak diinginkan.
Contoh kasus bandwagoning behavior yang relevan seperti ketika negara-negara Eropa Timur bergabung dengan Uni Soviet selama Perang Dingin, atau ketika negara-negara Asia Tenggara bergabung dengan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Stephen Walt juga membagi faktor-faktor yang akan mempengaruhi ukuran dari ancaman atau lebih pada level ancaman. Antara lain yang pertama, aggregate power, yang merupakan kumpulan dari total resources baik kapabilitas militer, teknologi, industri, jumlah populasi, dan lain-lain. Di mana total resources ini mampu membuat negara lain memperhitungkan kekuatan dari aggregate power dari negara yang dirasa menjadi ancaman. Yang kedua, ada geographic proximity, di mana negara akan memperhitungkan ancaman dilihat dari sebuah kedekatan geografi. Semakin dekat letak geografisnya, maka ancaman yang akan datang akan semakin kuat. Yang ketiga, ada offensive capability yang merupakan kemampuan untuk menyerang. Sebuah negara dengan kemampuan yang besar untuk melakukan serangan dengan ditunjang oleh postur militer, sehingga membuat negara lain merasa perlu untuk membentuk sebuah aliansi. Yang keempat, ada offensive intention, di mana negara yang sedang merasa terancam akan mengukur tingkat kemampuan agresivitas dari negara yang dianggap sebagai ancaman bagi negara tersebut. Sebetulnya, menurut Stephen M. Walt, secara historis, negara-negara cenderung lebih banyak melakukan balancing daripada bandwagoning. Argumen Walt didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, negara-negara lebih cenderung melakukan balancing ketika mereka memiliki kemampuan untuk mempertahankan kebebasan bertindak dalam aliansi daripada bersekutu dengan hegemoni potensial. Kedua, masalah keamanan memainkan peran, karena balancing dianggap sebagai strategi yang lebih aman dibandingkan dengan bandwagoning. Ketiga, kekuatan menengah dan negara-negara yang memiliki sesuatu untuk dikontribusikan dan dilindungi lebih mungkin untuk menyeimbangkan diri dari kekuatan yang sedang naik. Keempat, kepercayaan dan keandalan merupakan pertimbangan penting, karena bandwagoning membutuhkan kepercayaan pada kesabaran yang berkelanjutan dari agresor. Singkatnya, menurut Stephen M. Walt, balancing lebih sering terjadi daripada bandwagoning karena keinginan untuk mempertahankan kebebasan bertindak, masalah keamanan, peran kekuatan menengah, pertimbangan kepercayaan dan keandalan, serta faktor geopolitik. Bribery mengacu pada pemberian bantuan ekonomi atau militer oleh satu negara kepada negara lain dengan harapan dapat membangun pengaruh yang signifikan terhadap penerima. Hal ini dapat melibatkan bantuan luar negeri, bantuan ekonomi, atau dukungan militer. Gagasan di balik penyuapan adalah bahwa negara penerima akan menjadi tergantung pada pendonor dan akan menyelaraskan kepentingan mereka. Di sisi lain, penetrasi melibatkan penggunaan alat politik oleh negara untuk mendapatkan sekutu. Hal ini mengacu pada tindakan menekan atau mempengaruhi negara lain untuk membentuk aliansi. Namun, Walt mengklaim bahwa penetrasi memiliki efek yang sangat terbatas pada pembentukan aliansi. Ketika penetrasi memiliki efek yang signifikan, masyarakat seringkali sudah cenderung membentuk aliansi karena adanya kepentingan atau ancaman yang sama. Singkatnya, menurut Stephen M. Walt, penyuapan dan penetrasi adalah dua instrumen pembentukan aliansi, di mana penyuapan melibatkan pemberian bantuan ekonomi atau militer untuk mendapatkan pengaruh terhadap negara lain. Sedangkan penetrasi mengacu pada penggunaan alat politik untuk menekan atau mempengaruhi negara untuk membentuk aliansi. Namun Walt berpendapat bahwa meskipun instrumen-instrumen ini dapat memfasilitasi pembentukan aliansi, efektivitasnya terbatas dan jarang menciptakan aliansi jika tidak ada kepentingan yang sama. Sebagai kesimpulan, Walt telah mengeksplorasi dinamika pembentukan aliansi dan dampaknya terhadap keseimbangan kekuatan dalam sistem internasional. Penelitian Walt menunjukkan bahwa pembentukan aliansi didorong oleh kombinasi beberapa faktor, termasuk kepentingan bersama, ancaman bersama, dan pengejaran kekuasaan. Pada intinya, analisis Walt menggarisbawahi bahwa berbagai strategi yang diadopsi oleh negara-negara dalam menanggapi ancaman
dengan balancing yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuatan, dan bandwagoning yang membantu menyelaraskan kekuatan dengan yang lebih kuat.